Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Gelaran ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ronde pertama yang dilaksanakan di sirkuit Jerez Spanyol baru saja selesai dilaksanakan. Untuk race 1 dan race 2-nya sudah selesai dilaksanakan. Nah, seperti biasa kali ini admin akan membahas mengenai penampilan Veda Ega Pratama dan juga pembalap dari Asia Tenggara lainnya pada ajang ini. Untuk pembalap Asia Tenggara lainnya yang admin masukkan di sini ialah Hakim Danis dari Malaysia dan juga Jack Repat Putisan dari Thailand. Mereka semua ini sama-sama jebolan dari ajang Asia Talent Cup. Oke sob, yang pertama admin ingin menyampaikan kepada sobat-sobat balap mania bahwa Veda Ega Pratama di race kedua kali ini berhasil finish di posisi ke-11. Setelah sebelumnya di race ke-1 Veda Ega gagal finish karena terjatuh sampai 2 kali ya. Kemarin Veda Ega terjatuh, kali ini di race kedua Veda Ega berhasil finish tetapi di posisi ke-11. Tentu sobat-sobat balap mania banyak yang berekspektasi Veda Ega Pratama di ronde pertama ini bisa finish di posisi 10 besar ataupun di 5 besar. Nah, ini akan kita bahas dan kita analisa bagaimana mengenai penampilan Veda Ega Pratama di race 2 kali ini. Kalau di race ke-1-nya, di dalam video admin sebelumnya, admin sudah membahas mengenai analisa dan penampilan dari Veda Ega Pratama di race ke-1. Nah, kali ini admin akan membahas bagaimana dan juga menganalisa penampilan dan hasil pencapaian Veda Ega Pratama di race kedua. Dari jalannya balapan di race kedua kali ini, sebenarnya saat lampu start dimatikan saat dimulainya balapan di race kedua ini, Veda tampil dengan cukup kuat. Yang mana pada saat start dimulai, Veda Ega sempat berada di posisi kedua. Tetapi sayangnya hanya berselang beberapa tikungan, posisi Veda Ega direbut oleh Hakim Danis dan pembalap lainnya. Ketika balapan memasuki lap kedua, Veda Ega Pratama berada pada posisi ke-11. Sebenarnya pada saat itu Veda Ega berusaha untuk memperbaiki kembali posisinya yang sebelumnya berada di posisi kedua. Tetapi sayangnya Veda Ega melakukan kesalahan sehingga posisi Veda Ega Pratama mundur lagi ke posisi 14. Secara perlahan namun pasti Veda Ega Pratama berusaha memperbaiki posisinya dan berhasil sampai ke posisi 11. Namun sayangnya pada saat Veda Ega sudah berhasil memperbaiki posisinya ke posisi 11, rombongan di depan sudah terpisah. Jadi di rombongan terdepan ada 10 pembalap yang memperebutkan posisi podium. Sedangkan Veda Ega terpisah di rombongan kedua dan Veda Ega memimpin rombongan kedua. Namun pada saat itu rombongan terdepan, 10 pembalap rombongan terdepan berhasil membuat gap yang cukup jauh dengan pembalap di rombongan kedua yang dipimpin oleh Veda Ega Pratama. Memang kalau dilihat selama ini ya sob, karakteristik balapan dengan motor spesifikasi Moto3, apabila sudah ada rombongan terdepan, biasanya di rombongan terdepan ini bisa membuat gap yang cukup jauh dengan rombongan yang di belakang. Mereka ini biasanya membuat seperti efek kereta api. Biasanya di dalam satu gerbong itu bisa diisi sampai 10 pembalap, seperti halnya di Red Bull Rookie Cup kali ini yang di race keduanya, yang mana pada rombongan terdepannya diisi sampai 10 pembalap. Sayangnya di race kedua kali ini Veda Ega Pratama harus terpisah dari rombongan terdepan. Ini karena yang admin katakan tadi ya, Veda sempat melakukan kesalahan pada saat balapan memasuki lap kedua sehingga Veda mundur ke posisi 14. Dan ketika Veda sudah memasuki posisi 11, 10 pembalap di rombongan terdepan sudah memisahkan diri dan Veda yang memimpin rombongan kedua sudah mulai sulit mengejar rombongan terdepan. Lalu kira-kira apakah penyebabnya sampai Veda Ega Pratama ini terpisah dari rombongan terdepan padahal saat start Veda sempat berada di posisi kedua? Oke, jadi kalau menurut admin ini adalah hanya masalah waktu saja atau masalah jam terbang. Jadi jam terbang ini tidak bisa dibohongi sob. Walaupun Veda Ega Pratama sudah menjadi juara dan mendominasi di Asia Talent Cup, tetapi kali ini di Red Bull MotoGP Rookie Cup, seperti yang kita ketahui Veda Ega menggunakan motor dengan spesifikasi yang berbeda, yaitu KTM RC250R. Dan lagi, Veda Ega sama sekali belum pernah balapan di sirkuit-sirkuit Eropa. Tetapi hal ini bukanlah menjadi alasan. Ini dapat dilihat dengan penampilan yang solid dari Veda Ega Pratama saat ia melakukan sesi pre-practice dan juga kualifikasi. Yang kita ketahui, di saat sesi kualifikasi Veda Ega berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat. Hanya saja pada saat balapan,
Veda kalah pengalaman dengan pembalap-pembalap yang berada di barisan terdepan. Contohnya seperti Hakim Danis, Alvaro Carpe, Máximo Quiles, Brian Uriarte, dan pembalap lainnya yang sudah biasa balapan di sirkuit-sirkuit Eropa. Oleh karena itu, menurut pendapat admin, hasil yang sudah Veda Ega raih pada ronde pertama, ronde pembuka di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024 kali ini yang dilaksanakan di sirkuit Jerez, Spanyol, merupakan hasil yang cukup baik. Walaupun di race 1 Veda Ega tidak berhasil finish, tetapi Veda Ega menunjukkan bahwa ia bisa memberikan persaingan dengan menunjukkan pace yang cukup baik walaupun ia sudah terjatuh. Sayangnya, Veda terjatuh kedua kalinya yang menyebabkan Veda tidak berhasil finish. Sedangkan untuk race keduanya, walaupun Veda Ega finish di posisi ke-11. Coba Sobat Balap Mania lihat. Dari pembalap yang finish di race kedua pada posisi 1 sampai dengan ke-10, semuanya adalah pembalap yang sudah reguler balapan di kejuaraan Eropa, baik di kejuaraan Junior GP maupun di European Talent Cup. Bagi sobat-sobat balap mania yang belum tahu apa itu kejuaraan atau ajang Junior GP maupun European Talent Cup, sedikit admin jelaskan ya. Jadi untuk Junior GP ini adalah ajang yang serupa seperti ajang Moto3, tetapi untuk kejuaraan di Eropa saja. Kemudian untuk European Talent Cup ini serupa dengan ajang Asia Talent Cup yang menggunakan satu merek motor yaitu Honda NSF 250R. Tetapi di European Talent Cup tidak seperti di Asia Talent Cup, karena walaupun di European Talent Cup ini menggunakan satu jenis motor yaitu Honda NSF 250R, tetapi mereka memiliki masing-masing tim yang berbeda dengan sponsor yang berbeda-beda juga. Tidak seperti di Asia Talent Cup, semua pembalap menggunakan Honda NSF 250R dengan sponsor yang sama. Jadi untuk pembalap yang finish di posisi ke-1 pada race kedua ini yaitu Alvaro Carpe, ini sudah berlaga di ajang Junior GP pada musim ini. Kemudian di posisi kedua Hakim Danis, pembalap dari Malaysia, ini luar biasa juga ini. Dia juga berlaga di tahun ini di ajang Junior GP. Dan di posisi ketiga juga Brian Uriarte juga berlaga di ajang Junior GP. Di posisi keempat Máximo Quiles sama berlaga di ajang Junior GP. Rico Salmela juga di Junior GP. Marco Morelli di Junior GP. Valentin Perone ini di European Talent Cup. Ruche Modly di European Talent Cup, Christian Daniel di European Talent Cup, dan di posisi ke-10-nya Giulio Pugliese juga di European Talent Cup. Nah, jadi berarti di posisi 1 sampai dengan 5 ini pembalap reguler di ajang Junior GP. Sedangkan Veda Ega Pratama yang finish di posisi ke-11 adalah pembalap dari Asia Talent Cup yang belum pernah sama sekali menjajal sirkuit-sirkuit balap di Eropa. Jadi menurut admin, hasil yang sudah Veda Ega raih pada race kedua kali ini adalah hasil yang cukup baik. Dengan berhasil finish di posisi ke-11, artinya Veda mengumpulkan 5 poin. Dan ini adalah 5 poin yang penting yang akan Veda Ega bawa untuk mengikuti ronde selanjutnya. Kemudian untuk pembalap Asia Tenggara lainnya yaitu Hakim Danis, pembalap dari Malaysia. Di race kedua kali ini tampaknya keberuntungan berpihak kepada Hakim Danis. Dan dengan pengalaman Hakim Danis yang sudah tahun keduanya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup kali ini di musim 2024, pada race kedua kali ini Hakim Danis berhasil naik podium dan finish di posisi kedua. Sebenarnya pada saat keluar dari tikungan terakhir, Hakim Danis ini sudah berada di posisi pertama untuk menyentuh garis finish. Tetapi sayangnya Alvaro Carpe yang melakukan slipstream berhasil mendahului Hakim Danis dengan perbedaan yang sangat tipis untuk menyentuh garis finish terlebih dahulu. Sehingga Alvaro Carpe mengklaim podium tertinggi pada race kedua kali ini. Penampilan Hakim Danis juga di race kedua kali ini sama seperti di race ke-1 ya. Hakim Danis tampak kuat di barisan terdepan. Hal ini juga tidak terlepas dari jam terbang Hakim Danis yang sudah dari musim-musim sebelumnya berlaga di ajang kejuaraan balapan Eropa, baik di European Talent Cup dan sekarang di musim 2024 Hakim Danis di Junior GP. Sedangkan untuk Jack Repat Puitisan di race kedua kali ini tidak berhasil finish di posisi 15 besar, yang artinya Jack Repat Puitisan tidak meraih poin pada race kedua kali ini. Jadi kesimpulannya yang dapat Amin ambil dari ronde pertama terkait penampilan Veda Ega Pratama, yaitu yang pertama adalah Veda Ega tampil solid di ronde pertama kali ini.
Walaupun Veda belum bisa finish di posisi 10 besar ataupun di 5 besar ya. Kemudian yang keduanya adalah Veda harus bisa menyesuaikan gaya balapnya dengan tunggangannya di Red Bull MotoGP Rookie Cup, yaitu KTM RC 250R. Dan yang terakhir adalah Veda Ega Pratama harus bisa tampil lebih agresif lagi dari penampilannya selama Asia Talent Cup. Karena ketika admin lihat di penampilan Veda Ega Pratama pada balapan di race 1 dan race kedua, Veda masih kalah agresif dengan pembalap-pembalap dari Eropa. Oke sob, itulah dia pembahasan di video admin kali ini. Admin yakin Veda Ega Pratama akan tampil lebih kuat lagi di ronde selanjutnya pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup yang mana yang akan dilaksanakan pada sirkuit Le Mans Prancis pada tanggal 11 sampai dengan 12 Mei. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.